Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sylvitria Hidayanti dari kelas 10 DKV 1. Pada presentasi kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul teks negosiasi. Sebelum menyampaikan materi, saya akan menjelaskan poin-poin penting ataupun ide pokok yang akan saya jelaskan dalam video kali ini. Yang pertama yaitu 1. Mengevaluasi teks negosiasi. Yang kedua, membandingkan teks negosiasi dengan teks penawaran. Yang ketiga, contoh soal dan pembahasannya. Selanjutnya saya akan membahas pengevaluasi teks negosiasi. Yang pertama yaitu dengan cara membaca secara saksama. Membaca memberikan kita pemahaman dalam yang diperlukan. Kenapa diperlukan? Karena dengan cara membaca, kita semua dapat memahami teks negosiasi tersebut dan isinya. Dengan membaca, kita bisa menemukan apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada teks negosiasi tersebut. Yang kedua yaitu memahami isi, gambar proses dari tujuan hingga kesepakatan. Teks negosiasi, bagian intinya yaitu sebuah penawaran, persetujuan, pengajuan, dan persetujuan, di mana 3 aspek inilah yang akan membentuk sebuah teks negosiasi karena akan mencapai sebuah kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Memahami isi teks negosiasi sama juga dengan kita meneliti apa saja kelebihan yang ada pada penawaran, pengajuan, dan persetujuan kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa yang santun dan berorientasi kepada kepentingan bersama. Teks negosiasi atau negosiasi merupakan sebuah kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, di mana ini menggambarkan bahwa kesepakatan yang terjadi harus saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain. Bahasa yang santun akan menciptakan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak tersebut, di mana komunikasi ini bisa berlanjut hingga kesepakatan bisa dicapai. Yang terakhir yaitu menentukan kelebihan dan kekurangan. Ini adalah inti pentingnya, karena kelebihan dan kekurangan yang ada pada teks negosiasi dapat kita tentukan dengan cara membaca secara saksama, memahami isi, yaitu penawaran, pengajuan, dan persetujuan. Lalu penggunaan bahasa, di mana aspek-aspek inilah yang dapat membantu kita untuk menentukan kelebihan dan kekurangan dengan menganalisis data untuk kesimpulan. Sebagai contoh, yaitu pihak sekolah meminta harga sewa gedung, pemilik memberikan harga dan potongan. Kesepakatan dicapai. Bagaimana dialognya? Pihak sekolah bertanya kepada pemilik gedung, "Pak, berapa harga sewa gedung ini untuk perharinya?" Lalu pemilik gedung memberitahu sewa gedungnya yaitu 10 juta per hari dengan fasilitas kebersihan dan sound system. Dengar harga yang tidak sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh pihak sekolah pun melakukan negosiasi. "Pak, bagaimana jika Bapak memberikan potongan harga kepada saya? Karena saya akan menyewa gedung tersebut selama 2 hari. Bapak akan untung selama 2 hari berturut-turut dan langsung mendapatkan uangnya dari pihak saya." Mendengar kabar tersebut, pemilik gedung memberikan potongan harga sebanyak 2 juta untuk pihak sekolah. Pihak sekolah hanya perlu membayar sebanyak 18 juta. Dari sinilah kesepakatan dicapai. Mengapa? Karena di sini penggunaan bahasa yang digunakan dan dialog yang dilakukan itu berorientasi kepada kepentingan bersama, di mana pemilik gedung dapat memaklumi anggaran yang dimiliki oleh pihak sekolah, dan pihak sekolah pun dapat memberikan keuntungan yang sama untuk pemilik gedung, yaitu menyewa gedung selama 2 hari yang membuat pemilik gedung mendapatkan keuntungan langsung selama 2 hari berturut-turut. Kekurangan kurang alternatif penawaran. Di bagian mana? Sebenarnya pemilik gedung bisa saja memberikan harga tetap atau harga asli yaitu 20 juta per 2 hari. Tetapi pemilik gedung pun bisa menawarkan layanan atau jasa yang bisa diberikan kepada pihak sekolah selain kebersihan dan sound system, di mana pihak sekolah akan berpikir 2 kali. Dengan 10 juta per hari sepertinya ini sudah harga yang cukup dan murah. Selanjutnya yaitu ada membandingkan teks negosiasi dengan teks penawaran, hubungan dan perbedaan. Tahap proses transaksi. Penawaran diawali dengan detail produk atau jasa, di mana teks penawaran ini biasanya berisi suatu keunggulan dari barang atau jasa yang akan ditujukan kepada mitra agar mitra tersebut merasa tertarik. Teks negosiasi. Teks negosiasi secara proses transaksi dilakukan melalui dialog antara kedua belah pihak yang akhirnya mencapai kesepakatan. Lalu fokus. Teks penawaran lebih fokus kepada informasi dan menarik perhatian, di mana informasi yang terdapat pada teks penawaran harus mampu untuk menarik mitra dengan barang atau layanan jasa yang ditawarkan. Teks negosiasi lebih berfokus kepada interaksi dan kompromi. Interaksi, teks penawaran bersifat satu arah karena pada awalnya hanyalah pemilik barang atau jasa tersebut yang menawarkan kepada mitra, di mana mitra ini belum tentu tertarik dengan penawaran.
yang diberikan. Teks negosiasi bersifat dua arah, di mana interaksi yang dilakukan ini langsung menyebabkan komunikasi secara dua arah, contohnya antara pihak sekolah dan pemilik gedung, di mana kedua belah pihak ini langsung melakukan penawaran, pengajuan, dan kesepakatan secara bersama, di mana bersifat dua arah, karena saling berkomunikasi dan saling menyampaikan pendapat yang konkret. Selanjutnya yaitu keterampilan komunikasi. Teks penawaran. Teks penawaran perlu memperhatikan informasi jelas dan persuasif. Apa maksud persuasif? Yaitu sebuah ajakan agar mitra tersebut mau berhubungan dengan barang atau jasa yang diberikan oleh pemilik. Teks negosiasi, komunikasi interpersonal dan argumen logis, di mana negosiasi ini bermodalkan sebuah komunikasi dan argumen yang logis. Contohnya, ketika pihak sekolah ingin meminta potongan harga, ia harus memberikan argumen yang logis. Mengapa potongan harga itu pantas ia dapatkan? Hubungan erat. Teman-teman tahu gak sih kalau misalkan teks penawaran itu bisa menjadi dasar negosiasi? Dimana contohnya, ketika saya sebagai pemilik gedung ingin menawarkan kepada mitra bahwa gedung ini memiliki harga sewa yang cukup murah dan fasilitasnya yang berkualitas. Jika mitra tersebut tertarik, maka mitra itu akan mendatangi saya ataupun saya yang akan menghubungi mitra tersebut. Dimana ini akan menjadi dasar teks negosiasi. Negosiasi mencapai kesepakatan, dimana setelah adanya teks penawaran, negosiasi dapat diciptakan, maka negosiasi akan menciptakan kesepakatan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.